Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mendongeng. Ya, mungkin ini satu hal yang tidak serius, tapi ini merupakan kisah dongeng yang saya biasa gunakan di kelas ketika menyampaikan pesan kepada mahasiswa untuk mereka memiliki pendirian, ya, untuk bisa menyikapi bagaimana pendapat orang lain terhadap apa yang kita lakukan, ya. Jadi kisah ini sebenarnya adalah kisah dari kisah sufi, ya, kumpulan kisah sufi, yaitu Nasruddin Hoja. Jadi Alkisah dimulai dari suatu hari Nasruddin Hoja pulang ke rumahnya. Kemudian sang istri menemui Nasruddin Hoja dan menyampaikan kalau dia tidak punya makanan apapun yang bisa dimasak hari itu untuk dimakan. Kemudian sang istri pun menyampaikan kepada Nasruddin Hoja bahwa mereka masih punya seekor keledai yang sangat kurus, ya, yang mungkin bisa dijual ke pasar. Maka kemudian akhirnya Nasruddin Hoja menyetujui usulan istrinya dan mereka pun berangkat menuju pasar untuk menjual keledainya yang kurus tersebut. Karena kasihan, kemudian Nasruddin Hoja tidak menaiki keledai tersebut. Dia beserta istrinya hanya menuntun keledai tersebut berjalan ke pasar. Tak lama kemudian ada segerombolan orang di tepi jalan yang kemudian berkata, dasar bodoh. Mereka ternyata tidak tahu bagaimana cara mengendarai keledai, sehingga keledai itu mereka hanya tuntun saja. Akhirnya kemudian Nasruddin Hoja dan istrinya memutuskan untuk menaiki keledai tersebut. Berikutnya, mereka bertemu dengan orang yang berbeda dan kemudian mereka pun berkata, dasar manusia yang kejam. Masa keledai sekurus itu mereka naiki berdua? Kan kasihan, apa mereka tidak punya perasaan kasihan? Akhirnya kemudian Nasruddin Hoja pun turun dan membiarkan sang istri menaiki keledai tersebut. Ya. Beberapa saat kemudian ternyata mereka bertemu dengan segerombolan orang di tepi jalan dan berkata, dasar istri yang tidak tahu diri. Masa suami yang kurus begitu disuruh berjalan kaki sedangkan dia disuruh naik keledai? Maka kemudian istrinya pun tidak enak hati dan kemudian turun dan meminta Nasruddin Hoja untuk menaiki keledai tersebut. Namun, seperti sebelum-sebelumnya, ternyata ada saja orang yang nyinyir, orang yang usil, yang kemudian berkata, dasar suami yang tidak tahu diri, masa istrinya disuruh jalan kaki sedangkan dia naik keledai? Karena mereka itu repot dengan omongan orang, akhirnya kemudian Nasruddin turun dan menggendong keledai tersebut hingga ke pasar bersama istrinya. Ya, sepanjang jalan orang bersorak-sorai, ya, menertawakan kelakuan Nasruddin dan istrinya yang menggendong keledai tersebut. Namun Nasruddin dan istrinya sudah tidak lagi peduli dengan ucapan orang-orang tersebut. Ya. Baik, apa kira-kira moral story dari cerita ini? Ya, jadi moral of the story dari cerita ini pertama adalah bahwa kita tidak bisa menyenangkan setiap orang. Ya, dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita sampaikan, pasti ada saja. Ya, sebaik apapun Anda, maka pasti akan ada orang yang mungkin tidak senang dengan Anda. Bahkan semua nabi, ya, termasuk Nabi Muhammad Rasulullah, ya, itu pun begitu. Jadi sebaik apapun Anda, ya, maka kemudian pasti you cannot please everybody. Ya, pasti ada saja orang yang mungkin tidak senang dengan apa yang Anda kerjakan. Kemudian, nah, yang paling penting lagi adalah whatever you do, there will be people who will criticize you, ya. Jadi pasti ada juga orang yang mungkin akan mengkritik Anda, ya. Tapi sekali lagi bahwa ketika kritik itu Anda terima, maka tidak serta-merta kemudian Anda harus tanggapi secara berlebihan. Pikirkan apakah benar kritik tersebut, ya, jangan juga anti kritik, tapi ketika kemudian Anda berpikir bahwa apa yang sudah Anda lakukan itu adalah hal yang terbaik yang Anda bisa lakukan, maka ya tetap kerjakan. Oke. Kemudian yang ketiga, ya, so just do what you believe is right and don't be distracted by criticism. Jadi yang ketiga ini sekali lagi adalah bahwa kerjakan apa yang menjadi apa yang Anda percaya, ya. Tapi sekali lagi jangan anti kritik, ya, tetap bahwa kritik itu sebenarnya adalah masukan yang gratis, ya, dari orang lain terhadap diri kita. Bahkan terkadang bahwa musuh-musuh kita itu adalah orang-orang yang, ya, memberi saran yang terbaik bagi diri kita. Ya, terkadang bahkan teman sendiri tidak memberi saran terbaik, ya, karena mereka mungkin sungkan dan seterusnya. Tapi sekali lagi bahwa dalam hidup ini
ya kritik, ya Anda harus punya pendirian, Anda harus punya pemikiran bahwa apa yang kita kerjakan, ya itu adalah, kalau Anda sudah pikir itu yang terbaik, maka tetap istiqomah dengan keputusan tersebut. Ya, jangan juga kemudian menjadi orang yang pelin-pelan, yang kemudian berubah-ubah pikiran hanya gara-gara omongan orang. Ya, jadi sekali lagi bahwa ini adalah kisah yang sering kali saya bawakan ya di kelas ketika kemudian saya memberikan materi berkaitan dengan masalah integritas, ya, masalah pendirian, ya, dan beberapa hal yang berkaitan dengan personality development. Oke, baik, itu saya kisah singkat yang bisa saya sampaikan pada Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.